Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang dicaplok Rusia. Bahkan Amerika Serikat juga tak keberatan dengan serangan Ukraina terhadap sasarannya. Lawan serangan Rusia, Ukraina dipasok ratusan rudal Patriot dan NASAMS Amerika. Gedung Putih pada Kamis mengumumkan bahwa Amerika Serikat AS akan memasok Ukraina dengan banyak rudal pertahanan yang kuat untuk melawan invasi Rusia. Keputusan ini diambil setelah rentetan serangan rudal dan drone Moskow merusak fasilitas energi di seluruh negeri Ukraina. Ratusan rudal Patriot dan NASAMS baru yang digunakan untuk pertahanan darat ke udara akan dikirim ke Ukraina sebelum negara-negara lain memesannya, kata penasihat komunikasi Dewan Keamanan Nasional John Kirby. Kirby menekankan bahwa pengiriman yang direncanakan ke Taiwan dan Israel tidak akan terpengaruh oleh langkah ini, dan bahwa negara-negara lain yang menunggu pengiriman mereka sangat mendukung ketika mereka diberitahu tentang keputusan Washington. Jelas dibutuhkan lebih banyak hal dan hal ini diperlukan saat ini, kata Kirby dalam konferensi telepon kepada para jurnalis Kamis waktu Washington. Jadi, sebagai hasilnya, pemerintah Amerika Serikat telah mengambil keputusan yang sulit namun perlu untuk memprioritaskan kembali rencana pengiriman penjualan peralatan militer asing ke negara-negara lain, khususnya rudal Patriot dan NASAMS, untuk dikirim ke Ukraina. Lanjut Kirby, seperti dikutip dari Reuters. Jumat, serangan rudal dan drone besar-besaran Rusia dalam semalam merusak fasilitas energi di seluruh Ukraina sehari setelah Kiev mengumumkan pemadaman listrik bergilir karena kekurangan listrik terkait perang. Penyedia listrik nasional Ukraina, Ukrenergo, mengatakan pada Kamis pagi bahwa serangan semalaman terhadap pembangkit listrik tenaga panas menyebabkan kerusakan serius dan melukai 3 pekerja. Peralatan di fasilitas di wilayah Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev rusak, kata Ukrenergo dalam sebuah pernyataan. Pada hari Rabu, Ukrenergo mengumumkan pemadaman bergilir setiap jam akan diterapkan di seluruh negeri. Serangan pesawat tak berawak dan rudal Rusia telah mengurangi kemampuan pembangkit listrik Ukraina hingga setengahnya dibandingkan tahun lalu, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky awal bulan ini. Dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan para pejabat pemerintah sedang mencari cara untuk memperbaiki situasi. Kami sedang mempersiapkan solusi yang akan memastikan musim pemanasan lebih dapat diandalkan dan memberi masyarakat lebih banyak peluang untuk melewati periode yang sangat sulit ini. Dalam hal kekurangan dan pemadaman energi, katanya, Angkatan Udara Ukraina mengatakan pihaknya menembak jatuh 5 dari 9 rudal dan 27 drone yang diluncurkan Rusia di 10 wilayah Ukraina selama serangan hari Kamis. Militer Ukraina menambahkan bahwa Rusia sebagian besar menargetkan Ukraina Timur, khususnya wilayah Dnipropetrovsk. Di Rusia, Gubernur Wilayah Selatan Krasnodar mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina semalam menargetkan fasilitas penyimpanan minyak. Gubernur setempat, Veniamin Kondratyev, mengatakan seorang wanita tewas dalam serangan di kota Slavyansk na Kubani. Sekitar 9.000 tentara dari 20 negara NATO bulan ini berpartisipasi dalam latihan militer di kawasan Laut Baltik yang menjadi sensitif secara strategis setelah invasi Rusia ke Ukraina. Swedia, yang pernah bergabung dalam latihan tersebut, mengambil bagian dalam latihan Baltops untuk pertama kalinya pada bulan Juni sebagai anggota penuh NATO setelah bergabung dengan aliansi militer transatlantik awal tahun ini.
Pelatihan berminggu-minggu tersebut mencakup pembersihan ranjau laut, deteksi kapal selam, pendaratan, dan respons medis terhadap situasi korban massal. Melansir AP, tujuan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan interoperabilitas pasukan dan untuk menyoroti komitmen sekutu terhadap keamanan bersama. Latihan oleh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan darat diadakan di Laut Baltik, serta di Swedia dan Pulau Strategis Gotland, serta di Lituania, Polandia, dan Jerman. Rencananya akan berlangsung hingga Kamis dan mencakup sekitar 50 kapal angkatan laut serta 45 pesawat dan helikopter. Latihan ini diselenggarakan oleh pasukan penyerang dan pendukung Angkatan Laut NATO dan Armada ke-6 Angkatan Laut AS. Jaringan pipa gas besar melintasi dasar Laut Baltik dari Rusia dan Norwegia hingga Jerman, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya, menjadikannya wilayah yang sangat sensitif sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022 dan meningkatkan aktivitas permusuhannya di wilayah Laut Baltik. Tantangan dinamis di kawasan Baltik menuntut kemampuan amfibi yang canggih, tepat, dan efisien, dan itulah yang kami lakukan di Swedia hari ini. Lokasi pendaratan tersebut disengaja kehadiran NATO di Pulau Gotland sangat penting untuk melindungi keamanan dan stabilitas Laut Baltik, kata Brigjen Korps Marinir AS Jenderal Andrew T. Priddy, Kepala Staf Pasukan Penyerang dan Pendukung Angkatan Laut NATO. Pemerintah Amerika Serikat AS mengatakan Ukraina harus menang perang atas Rusia terlebih dahulu untuk menjadi anggota NATO. Persyaratan dari Amerika itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan pada konferensi pers hari Senin. Ketika seorang jurnalis memintanya untuk menguraikan kondisi yang tidak jelas dan jalan yang tidak jelas yang diberikan kepada Kiev, Kirby mengeklaim bahwa posisi Washington sangat jelas. Pertama, mereka harus memenangkan perang ini, kata Kirby, seperti dikutip Russia Today, Selasa. Mereka harus memenangkan perang terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan mereka bisa melakukan hal tersebut, paparnya. Kemudian ketika perang usai, apapun yang terlihat, mereka masih memiliki perbatasan yang panjang dengan Rusia dan merupakan ancaman keamanan yang sah, lanjut dia. Tantangan dinamis di kawasan Baltik menuntut kemampuan amfibi yang canggih, tepat, dan efisien, dan itulah yang kami lakukan di Swedia hari ini. Lokasi pendaratan tersebut disengaja kehadiran NATO di Pulau Gotland sangat penting untuk melindungi keamanan dan stabilitas Laut Baltik, kata Brigjen Korps Marinir AS Jenderal Andrew T. Priddy, Kepala Staf Pasukan Penyerang dan Pendukung Angkatan Laut NATO. Pemerintah Amerika Serikat AS mengatakan Ukraina harus menang perang atas Rusia terlebih dahulu untuk menjadi anggota NATO. Persyaratan dari Amerika itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan pada konferensi pers hari Senin. Ketika seorang jurnalis memintanya untuk menguraikan kondisi yang tidak jelas dan jalan yang tidak jelas yang diberikan kepada Kiev, Kirby mengeklaim bahwa posisi Washington sangat jelas. Pertama, mereka harus memenangkan perang ini, kata Kirby, seperti dikutip Russia Today, Selasa. Mereka harus memenangkan perang terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan mereka bisa melakukan hal tersebut, paparnya. Kemudian ketika perang usai, apapun yang terlihat, mereka masih memiliki perbatasan yang panjang dengan Rusia dan merupakan ancaman keamanan yang sah, lanjut dia.